Selamat pagi kelas 12 SMA Negeri 25 Jakarta, 12 IPA dan 12 IPS. Kali ini akan Ibu coba membuat video pembelajaran materi statistik SMA. Karena kalau Ibu pikir hanya Ibu kasih tugas saja, kamu mencari sendiri, ini agak susah. Jadi di awal ini karena kita masih memulai ini pengenalan data, Ibu harus membuat videonya. Jadi walaupun videonya sederhana, karena ini video manual, kamu harap maklum kalau ada kekurangannya ya. Jadi kita mulai langsung statistik data berkelompok. Seret sini Bang. Oke. Statistik data berkelompok digunakan untuk data yang besar. Kalau datanya besar, kita mau mengolah, mau membuat diagramnya, mau menghitung rata-rata, menghitung modus, menghitung median, kuartil, dan sebagainya, kita harus kelompokkan data itu menjadi interval kelas. Seperti ini. Nih, nanti di sini akan kita buat tabel. Nah, langkah-langkah membuat tabel itu harus kita ikutin dengan 5 langkah nih. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Yang pertama, tentukan jangkauan atau range data. Jangkauan data itu nilai terbesar dikurang nilai terkecil, atau ukuran terbesar dikurang ukuran terkecil. Ini dibuat J sama dengan X maksimum dikurang X minimum. Yang kedua, tentukan banyak kelas dengan menggunakan aturan Sturge. Jadi penemunya Sturge dibuat namanya aturan Sturge, dirumuskan K sama dengan 1 tambah 3,3 logaritma N. N ini banyaknya data, K itu banyak kelas nanti yang akan kita bentuk. Yang ketiga, tentukan panjang kelas. Panjang kelas itu atau kadang disebut dengan panjang interval kelas. Dirumuskan jangkauan per banyak kelas. Jangkauan yang tadi di sini per ini. Dirumuskan I sama dengan J per K. Nah, sekarang kita sepakati nih, untuk semua kelas panjang interval kelas kita lambangkan I. Jadi nanti kita setiap perhitungan kita buat panjang kelas itu menjadi I dari kata interval. Yang keempat, tentukan batas bawah kelas. Nanti akan Ibu jelaskan batas bawah itu apa. Ini kita usahakan dari data yang terkecil. Yang kelima, gunakan sistem turus atau dicacah untuk menentukan frekuensi pada masing-masing kelas. Oke. Nah, sekarang ini udah Ibu sajikan data. Nih, Ibu sajikan data tentang berat badan sekelompok anak. Berat badan 80 anak. Ini datanya semuanya nanti nih. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya, sajikan data ini ke dalam data berkelompok. Distribusi frekuensi data berkelompok. Nah, nih. Nah, kita buat langkah-langkah yang tadi. Langkah pertama, tentukan jangkauannya. Jadi jangkauannya 30. 30 itu ini data yang terbesar. Dari semuanya ini, yang tertinggi datanya 30. Terus, data yang terkecilnya 11. Ini berarti jangkauannya 30 dikurang 11 menjadi 19. Yang kedua, banyak kelas. Banyak kelas ini digunakan dihitung dengan menggunakan rumus Sturge. K sama dengan 1 tambah 3,3 logaritma N. Nih, logaritma ini N 80. 80 itu dari banyak data ini. Berarti ini logaritma 80 boleh kita cari di tabel logaritma. Boleh di Google.
boleh di kalkulator, boleh di handphonemu juga. Jadi logaritma 80 itu 1,9. Berarti 1 tambah 3,3 kali 1,9. Nih dikalikan ini berdua, dapatnya 6,27. Berarti ditambah 1 menjadi 7,27, dibulatkan menjadi 7. Berarti nanti banyak kelas itu sebanyak 7 kelas. Langkah ketiga, tentukan interval kelas. Interval kelas itu dirumuskan jangkauan per banyak kelas atau J per K. Jangkauannya tadi ini 19, taruh sini. Banyak kelasnya tadi 7 ini, taruh sini. Dibagi menjadi 2,71, dibulatkan menjadi 3. Berarti nanti panjang kelasnya itu menjadi 3. Tetapkan batas bawah kelas yang pertama. Berarti kelas yang paling bawah. Nanti kita mulai dari nilai pengamatan yang terkecil. X minimum. Tadi terkecilnya 11. Nah, setelah tabelnya udah kita siapkan, baru kita buat turusnya ini. Oke. Halaman selanjutnya. Ini tabelnya udah disajikan langsung biar cepat videonya. Nanti kelasnya jadi seperti ini. Kelas pertama dimulai dari 11. 11 ini tadi data terkecil. Terus intervalnya tadi panjang kelasnya 3, berarti 11, 12, 13. Taruh sini 13. Kelas kedua mulai dari 14, 14, 15, 16. Kelas ketiga mulai 17, 17, 18, 19. Ini demikian seterusnya sampai ini sebanyak 7 kelas. Sesuai dengan tadi yang kita hitung. Nih, jadi interval kelas yang dimaksud itu ini 3. Nih, panjang kelas itu 3, 11, 12, 13. Nah, banyak kelasnya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, setelah itu kita tabulasi. Tabulasinya, atau kalau istilah matematiknya dicacah. Ini seperti pemilu. Nih, jadi dicacah seperti pemilu, buat seperti ini. Nah, setelah selesai dicacah semuanya, misalnya udah jadi ini semuanya, kita cacah. Kita tulis frekuensinya nih. Ini frekuensi kita lambangkan dengan FI. Berarti kelas pertama, anak yang mempunyai berat badan 11-13 kilo ada 14 anak. 14-16 ada 16 anak. 17-19 ada 20 anak. Ini demikian seterusnya. Sampai ini jumlahnya harus sama dengan data yang kita amati sebanyak 80. Ini kita jumlah. Oke. Nah, di sini titik tengah kelas. Titik tengah kelas itu dilambangkan dengan XI. Ini XI titik tengah. Dari 11 ke 13, 11, 12, 13, berarti tengahnya 12. Nih. 14, 15, 16, berarti tengahnya 15. Dan seterusnya. Terus, di kelas itu, ini ada unsur-unsur yang harus kita pahami di kelas. Di kelas itu ada hal-hal yang harus kita pahami. Misalnya ini Ibu contohkan satu kelas yang keempat Ibu ambil antara 20 sampai 22. Berarti batas bawahnya 20. Ini paling bawah 20. Berarti tepi bawahnya yang ini, tepi bawah yang ini didapat dari 20 kurangin setengah atau kurang 0,5 berarti 19,5. Berarti tepi bawah kelas pertama 10,5 dari 11 dikurang setengah 10,5. Tepi bawah kelas kedua dari 14 dikurangin setengah menjadi 13,5. Kelas ke-6 misalnya yang ini 26 sampai 28. Berarti tepi bawahnya 26 kurang setengah berarti 25,5. Nah, terus ada batas atas. Batas atas itu ini semuanya. Nih.
Berarti batas atas kelas pertama 13. Batas atas kelas kedua 16. Batas atas kelas ketiga 19. Berarti kalau ada batas atasnya berarti ada tepi atas. Tepi atas itu, batas atas ini kita tambahin setengah. Misalnya yang ini. Kalau tepi atas batas atasnya 13, berarti tepi atasnya menjadi 13,5. Ini 16, berarti di sini 16,5. Kalau di sini 25, berarti di sini 25,5. Demikian semuanya. Jadi yang ini, batas atas ini kita tambah setengah, kita taruh sini. Oke. Nah, ini penjelasannya ini. Nanti bisa kamu baca. Ketentuan ini maksudnya berlaku untuk semua kelas, cara mendapatkan tepi atas dan tepi bawah. Setelah data sudah dapat dalam data berkelompok, kita buat di dalam data berkelompok seperti ini, maka data akan kita sajikan di dalam bentuk diagram. Diagram batang atau histogram, poligon, ogif kurang dari, dan ogif lebih dari. Jadi nanti diagram batangnya di data berkelompok berbeda dengan diagram yang kamu kerjakan di minggu lalu di tugas pertamamu. Kalau tugas pertamamu itu data tunggal. Jadi data itu satu persatu disajikan. Kalau di sini kita bentuk datanya berbeda. Nah, kalau kemarin diagram batangmu itu terpisah, di data berkelompok, diagram batangmu itu nyambung. Karena kita menggunakan tepi bawah, jadi menyatu. Misalnya ini 13,5, tepi atas di kelas pertama akan nyatu dengan tepi bawah 14. Ini menjadi 13,5 juga di sini, sehingga ini nyatu. Artinya, setiap data itu bisa kita hitung. Data tidak boleh ada yang tercecer. Jadi data harus masuk, sekalipun data itu dalam bentuk desimal. Oke. Nah, kita mulai nih dengan diagram batang. Dari tabel yang tadi, udah Ibu buatkan ini interval, ini Ibu pindahin tabel yang tadi ya. Ini frekuensinya sama, ini XI-nya sama, ini tepi bawahnya. Tepi bawah setiap kelas, tepi bawahnya ini tadi, ini kurang setengah 10,5. Tepi bawahnya ini kurang setengah 13,5 dan seterusnya. Oke, ini buat keterangannya di sini. FI frekuensi, XI titik tengah, TB tepi bawah kelas interval. Oke, ini diagramnya. Jadi diagramnya nyambung. Nih, nah kita buat di sini frekuensi. Ini frekuensi. Terus di sini kita buat tepi bawah kelas. Nih, tepi bawah. Berarti kelas pertama tepi bawahnya 10,5. Nih 10,5. Terus tepi atasnya 13,5. Ini kenapa dia jadi nyambung? Beda dengan diagrammu minggu lalu. Karena tepi atas kelas pertama sama dengan tepi bawah kelas kedua. Ini jadi sama-sama 13,5. Nah, terus kelas kedua tepi bawahnya 13,5. Tepi atasnya 16,5. Ini 16,5 ini juga menjadi tepi bawah kelas ketiga. Nih, akhirnya ini menjadi nyambung. Nyambung, beda dengan yang lalu ya. Terus masing-masing kelas kita sesuaikan frekuensinya. Misalnya kelas yang pertama. Ini frekuensinya 14. Berarti ini kita sambung ke 14. Nih, kita buat di dalam koordinat kartesius. Ini koordinat ini. Cuman kita dalam bentuk statistik. Oke. Atau kamu di ekonomi juga sama. Kalau di sini kamu buat di sini jumlah barang, di sini price-nya sama seperti itu. Nah, berarti kelas yang kedua frekuensinya 16. Ini 16. Berarti ini 16, kita sambung ke sini 16. Terus kelas yang ketiga frekuensinya 20. Ini 20.
Ini 20 dan seterusnya. Baru kita sambungkan seperti ini. Ini dinamakanlah ini dengan histogram. Ya. Terus ini menggambarkan ini harus skalanya minimal mengikuti yang benar. Jadi nggak boleh asal kita buat ukurannya 3:6 sama dengan 4:6. Enggak, nanti gambarnya tidak normal. Ini kurva yang normal seperti ini nih. Nih. Oke, ini harus kamu buat stepnya ini sesuai aturannya. Ini seperti yang ibu buat nanti. Yang ini semua harus sama karena panjang kelasnya semua sama. Nih, ini semua sama 3, 3, 3, 3, 3. Ini juga harus sama nih stepnya. Jadi kalau di sini 3 panjang kelasnya, di sini menjadi 4. Karena kita tambahin ke bawah, kita perluas ke bawah setengah senti atau kalau mau senti ya, ke atas juga setengah. Jadi ini sama semuanya. Tidak boleh ada yang gendut, ada yang kurus, enggak. Ini harus sama. Nah, ini namanya histogram. Oke. Nah, terus dari data yang sama kita gambar poligon. Nih, poligon ini kita buat koordinat. Ini frekuensi. Bedanya kalau di sini menjadi titik tengah. Ini titik tengah. Kalau di sini tadi tepi bawah kelas, di sini titik tengah. Berarti ini kita buat, ini kita pindahkan ini ke sini sama. Bedanya di sini, ini titik tengah, di sini 12. Titik tengah kelas yang pertama tadi ini 12. Berarti pindahkan ke sini 12. Kelas yang kedua 15, pindahkan ke sini 15. 18, 21, 24 dan seterusnya. Ukurannya harus sama. Karena stepnya ini masing-masing 3 sesuai dengan panjang kelas. Ini harus sama. Nah, setelah itu kita hubungkan. Nih, kelas pertama 12 kita hubungkan dengan 14. Sesuai dengan frekuensinya. Kelas yang kedua kita hubungkan dengan 16. Oke, ini kita buat titik. Semua kita hubungkan titik, titik, titik. Setelah itu kita hubungkan garis. Ini garisnya, ambil stepnya sama. Ini harus sama ke sini dan ini ke sini. Nih, hubungkan ke sini. Nah, terus ini Bu buat ini karena kita di dalam koordinat. Ini koordinat itu bilangan itu nggak boleh loncat-loncat. Jadi semua koordinat ini harus kita mulai dari 0. Ini 0, 1, 2, 3. Langsung kalau ibu tulis saja 12. Loh kok ini ke sini 12, ini ke sini 15, nggak sama. Ini seperti per. Ibu gulung sedikit. Ibu gulung. Nih. Ada di sini ibu buat digulung. Berarti kita gulung sebagian angka itu kita pendekin. Ini juga kita pendekin. Nih. Jadi tetap kita menggambar garis bilangannya harus mulai dari 0. Oke. Nah, tugasmu untuk sekarang ini, kamu cukup menyalin ini lengkap di catatanmu. Jadi untuk semua kelas, kamu buat untuk matematik wajib 2 buku. 1 untuk catatan, 1 untuk tugas. Jadi catatannya tidak boleh tercecer. Ini ibu harap kamu tulis dengan benar. Nih, sorot ke mama. Nih, buat catatanmu yang lengkap. Karena nanti kamu belajarnya lewat itu. Usahakan catatanmu itu rapi. Ini ibu buat datanya juga ibu usahakan kerjanya serapi mungkin. Ya, nah, ibu pikir kalau kita biasakan juga menulis rapi, kita akan suka melihat yang indah. Jadi buatlah catatanmu itu menarik. Buat indah supaya kamu suka. Jadi untuk hari ini, untuk pertemuan kali ini, kamu salin dan pelajarilah video ini. Kamu ikutin. Kalau ada yang kurang jelas, kamu boleh chat ibu. Apa yang kurang jelas? Oke? Selamat pagi. Selamat belajar. Tetap semangat ya. Jadi apapun dalam kondisi seperti ini kita harus tetap berusaha bagaimana kamu biar tetap bisa pintar. Sekali lagi kalau ada yang kurang, maaf. Ini video pertama ibu. Terima kasih. Udah bang.